Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Fuad Podcast. Podcastnya mahasiswa Fuad. Oke, berjumpa lagi bersama saya Alfa Dan dan saya Rizky. di segmen bincang-bincang santai. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial kali ini dari Namanya apa? Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Nah, berhubung pada saat ini ketua dari Dema kita itu sedang melaksanakan KKN ya di luar daerah begitu, di luar kota. Nah, jadi kali ini kita menghadirkan tamu yang spesial juga dari Dema. Beliau adalah seorang wakil dari Dema Fuad, yaitu Irfan Jerais. Say hai dulu Pan ke kameranya. Hai. Oke, Pan, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Apa aja kira-kira nih Pan? Untuk sekarang sih belum banyak gitu kan, masih dalam masa liburnya mahasiswa kan, masih iya, tanggalnya betul. libur gitu, palingan cuma Menyibukkan diri begitu ya. ya lah. Iya, oh ya, berhubung kali ini kita tamunya dari Irfan. Irfan ini yang saya ketahui nih seorang aktivis, seorang penulis juga di beberapa majalah di luar. Beliau sangat aktif sekali nih dalam kepenulisan nih, apalagi menulis berita yang isinya kritikan-kritikan begitu kan. Nah, terlebih lagi beliau juga adalah seorang aktivis tadi kan. Jadi gimana Pak? Apa yang akan kita bahas kali ini Pak? Oke, pembahasan kita kali ini adalah merawat kemerdekaan untuk generasi milenial. Kenapa kita ngambil topik ini? Karena sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan ke-76 ya pastinya. Iya. Jadi menurut Irfan sendiri gimana nih makna kemerdekaan? Iya, makna kemerdekaan. menurut Irfan. Kan kemerdekaan itu kan kalau di secara harfiah kan dari bahasa Sanskerta mardika, kaya, sejahtera kan. Kalau kita ubah ke bahasa Melayu, merdeka itu berdiri sendiri, independen kan, seperti itu kan. Nah, layaknya kemerdekaan seharusnya kita ya sebagai rakyat yang dinaungkan oleh demokrasi, seharusnya kita berpendapat sebebas mungkin. Nah, makanya Indonesia sekarang sedang menurut saya kemerdekaannya belum pure kemerdekaan. Terkadang ada hal-hal yang berpendapat pun masih bisa dapat hukuman dan pidana gitu. Nah. Oke, saya menangkap sedikit nih dari Irfan. Jadi artinya kemerdekaan itu adalah itu dijamin oleh negara, misalnya dari hal berpendapat saja itu dijamin oleh negara sebenarnya kebebasannya, begitu ya. Kalau misalnya nih kita tanya lagi mengenai Dema Fuad, Iya. apakah ada program kerja yang berkaitan dengan merawat kemerdekaan? Untuk merawat kemerdekaan, kalau biasanya kan ya, Iya. kalau tidak saat pandemi kan mungkin programnya apa gitu, Iya. panjat pinang kan, Balap gitu. karung misalnya Ya. kan, pada umumnya kan. Atau apa puisi itu Iya, kan, lomba puisi. pidato. Nah, Nah. ternyata kalau lagi di pandemi saat ini mungkin kita lagi membuat sebuah konsep supaya bagaimana merawat kemerdekaan itu dalam keadaan seperti ini. Nah, makanya dalam rencana waktu dekat mungkin ada bagaimana cara merawat kemerdekaan itu. Nah, mungkin dalam bentuk seminar atau webinar kayak itu, untuk memberikan wawasan kepada yang halayak banyak gitu. Sebelumnya belum pernah bikin program seminar webinar? Yang maksudnya? Iya. Itu program kerjanya. Kemarin pernah kan waktu Iya. kami ada bukan seminar sih, Pelatihan gitu ya. bukan bedah buku. Oh iya, benar. Bedah bukunya dari Pak Muhammad Iqbal itu. Betul. Menurut tapi di Padang Ilalang itu pernah itu. Betul. Mungkin selanjutnya akan ada lagi seperti itu, dengan tema kemerdekaan untuk iya. memeriahkan itu. Juga kan memang konsepnya kita memang harus menyesuaikan keadaan juga kan di masa pandemi seperti ini begitu. Nah, ngomong-ngomong nih Pan tentang menyesuaikan keadaan nih, menurut Irfan sendiri nih gimana sih sebenarnya menyesuaikan keadaan begitu kan, dalam artian bagaimana kita
tetap merasakan bagaimana sensasi kemerdekaan. Iya, merayakan kemerdekaan di era pandemi seperti ini. Seperti misalnya kan kalau dulu yang wajib nih diadakan nih misalnya 17 Agustus itu kalau nggak upacara itu nggak afdol gitu kan. Nah, kalau sekarang kan nggak mungkin begitu kan, kita upacara mengumpulkan orang banyak gitu kan. Nah, yang dalam artinya tadi kan esensi dari upacara itu tetap dirasakan, dalam artian kita juga merasa dalam mentaati peraturan pandemi juga harus diterapkan begitu. Kalau menurut Irfan gimana tuh? Menjaga esensi tentang kemerdekaan di saat pandemi ini kan, kalau dulu oke, kita yang paling upacara 17 Agustus kan, dengan pengibaran oleh pasukan Paskibra. Terus sehabis itu ada dari beberapa RT mengadakan sebuah lomba-lomba yang memeriahkan itu kan. Namun saat ini kita menerapkan PPKM kan, setelah dikeluarkannya aturan dari presiden. Nah, hal ini pun bakalan akan merubah bagaimana pelaksanaan kemerdekaan itu. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk menikmati esensi itu adalah begini. Cara kita untuk menikmati sebuah kemerdekaan itu sebenarnya dengan cara kita selalu menggaungkan sebuah kemerdekaan itu apa ya? Susah menyusun kata-katanya coy. Mungkin kayak bagaimana tetap merasakan atau mentaati, atau mungkin seperti apa nih? Maksudnya gini kan, kita menemukan kemerdekaan dalam ranah gitu. Mungkin dengan cara kita, kan teknologi ini sedang maju, bisa aja generasi milenial memanfaatkan teknologi sekarang. Iya, atau mungkin Irfan ada rencana mau upacara online begitu. Gimana nih konsepnya kalau misalnya mau gitu kan? Nah, bukan gitu, gini aku cuma gini ya. Coba gini. Iya. Dalam melaksanakan upacara online mungkin tidak kan gitu kan, karena kita sedang pandemi gitu kan. Mungkin dengan kita cara menghormati jasa pahlawan dengan perlombaan seperti apa ya? Perlombaan yang mungkin pidato online. Nah, mungkin itu bisa dilaksanakan gitu. Terus kalau dalam esensi, dalam sebenarnya upacara itu adalah sebuah peringatan saja. Esensi kemerdekaan itu ketika kita menghargai jasa pahlawan itu dengan kita menikmati apa yang sudah diberikan. Misalkan contoh, kita belajar, itu adalah cara kita menikmati jasa para pahlawan dengan bersungguh-sungguh. Pelajarilah sejarah yang ada, itu sudah menghargai jasa pahlawan. Bayangkan kita itu setelah kita ini kan merdeka, sudah enak loh dibikin pahlawan untuk merdeka, tapi kita sia-siakan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang tidak berguna kan, contohnya hal-hal yang merugikan. Anda tahulah itu. Mungkin itu, makanya dengan cara kita menghargai jasa pahlawan ya dengan belajar itu tadi. Mungkin itu esensinya ada di situ. Cara kita menghargai jasa pahlawan. Iya, saya mengutip nih kata-kata dari Bung Karno nih, dari penyampaian Irfan tadi itu mengarah ke sana saya rasa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai sejarah bangsanya itu sendiri ya, kurang lebihnya begitu ya. Jangan lupakan. Dan jangan pernah melupakan sejarah begitu kan, jas merah. Nah, siapa lagi yang ngisi nilai-nilai kemerdekaan itu kalau bukan generasi kita begitu kan. Nah, begitu. Ya, benar banget. Nah, membahas tentang pandemi tadi kan, kalau menurut Irfan sendiri merawat kemerdekaan di teknologi sekarang yang lagi maju-majunya tuh kayak gimana sih? Bisa nggak kalau misalnya kita merawat kemerdekaan dengan cara melewati teknologi, kan lagi canggih-canggihnya seperti Instagram, YouTube gitu. Kalau Irfan sendiri ada nggak? Cara biasanya kan kalau aku tuh cuma kalau dalam teknologi kita itu tetap harus mensosialisasikan apa itu bentuk kemerdekaan. Iya, Misalkan 17 Agustus.
kita sebarkanlah hal-hal yang 17 Agustus itu seperti apa, walaupun kita dalam keadaan teknologi seperti ini, maksudnya dalam keadaan pandemi gitu kan. Nah, teknologi lah kita manfaatkan bagaimana kita menggaungkan kemerdekaan itu. Contoh, kita menyebarkan sebuah apa nih? Twibbon. Nah, itu bagaimana kita mengajak semuanya. Terus bikin video atau bagaimana yang tidak melibatkan orang banyak namun esensi kemerdekaannya ada. Nah, mungkin itu seperti itu bisa juga gitu nah. Iya, benar banget. Itu. Pan kalau misalnya acara tabur bunga kira-kira bisa nggak dilakukan selama pandemi? Kan misalnya enggak, ini beneran loh. Kan misalnya nih kita punya kerabat keluarga misalnya begitu kan, kebetulan ke Pahlawan begitu kan, tapi kita mau merayakannya secara keluarga aja begitu kan. Nah, itu bisa nggak kira-kira? Tabur bunga. Iya, tabur bunga kan esensinya kan ke Ya, Pahlawan. maksudnya tabur bunganya langsung ke makam gitu. Nah, tapi karena kita PPKM ada pembatasan gitu. Iya, ada pembatasan. Tapi kalau misalnya sesama keluarga aja gimana sih menurut Irfan gitu? Esensinya tetap masalah itu tabur bunga itu mungkin itu adalah sebuah apa nih? Apa kebudayaan apa kalau sudah kebiasaan kan? Iya, kebiasaan kalau kita itu ke makam pahlawan kita tabur bunga sebagai bentuk jasa kita. Betul. Terus kita mendoakan. Nah, kalau misalkan kita dalam keadaan saat ini ya kita cukup di rumah dan kita doakan bagaimana semoga dilapangkanlah kuburnya para pahlawan itu, terus ditempatkanlah di sisi yang maha kuasa yang terbaik. Mungkin seperti itu aja. Karena esensinya itu tepatnya bukan di tabur bunga, tapi bagaimana kita menikmati sebuah kemerdekaan itu dengan sebaik-baik mungkin, dan kita belajar terus saling membantu dengan sesama. Itu bentuk kita apa? Menikmati sebuah kemerdekaan. Ketika ada yang susah kita bantu gitu kan. Iya. Kalau nggak salah itu ada di Al-Quran kan. Ketika kita masih ketika kita mempunyai hal-hal yang kita punya, tapi namun kita luput dengan sebuah, misalkan dengan tetangga gitu. Kita tetangga luput kalau dia sedang lapar gitu kan. Nah, itu bentuk kita tuh bentuk kemerdekaan kita tuh dengan kita peduli itu pun sudah dari mengisi kemerdekaan gitu ya. Oh iya. Terakhir nih, untuk pesan dan kesan dari Irfan sendiri untuk generasi milenial di luar sana yang tengah melaksanakan kemerdekaan di masa pandemi gitu, merayakan 17 Agustusan di era pandemi seperti ini, ada yang ingin disampaikan nggak ke mereka? Untuk yang garis lagi generasi milenial, nikmati dan kemerdekaan itu ya tetap belajar, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bentuk kita menikmati kemerdekaan. Ketika zaman penjajahan kita sekolah aja sulit gitu kan. Kita sekarang sudah dipermudah untuk menuntut ilmu. Kawan-kawan itu gunakanlah fasilitas itu. Itu bentuk kita menghargai kemerdekaan. Terus menolong sesama itu bentuk merawat kemerdekaan. Apa gunanya sih kalau merdeka kalau di sekitar, apa gunanya sih kalau negeri kita merdeka kalau di sekitar kita masih ada dalam kesusahan gitu. Nah, mungkin itu sering bantu sesama gitu. Terus tetap merawat kebinekaan Tunggal Ika dengan toleransi. Perbedaan-perbedaan itu jangan pernah kita usik dengan hal-hal yang rasis, misalkan SARA yang dibawakan isu-isu SARA, jangan. Itu akan merusak sebuah marwah kebinekaan Tunggal Ika. Ketika kita dibentuk merdeka itu dengan berbagai suku bangsa, agama, warna kulit, segala macam. Nah, mungkin itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Saudara Irfan yang sudah meluangkan waktunya nih, panjang lebar di sini kita ngomong dari tadi. Enggak panjang. Enggak, maksudnya Irfan kan setiap harinya sibuk begitu kan, sempat-sempatnya meluangkan waktu di sini begitu. Benar banget. Terima kasih banyak nih Irfan gitu. Mungkin itulah bincang-bincang santai kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak seperti like, serta komen dan subscribe, serta kasih saran siapa lagi narasumber kita selanjutnya. Saya Alfa.
Dan saya Rizky. Sampai jumpa di Fuad Podcast. Podcastnya Mahasiswa Fuad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.